Sahabat UB TV dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta. Kali ini saya datang dengan tema gunakan fasilitas hidup ini dengan sehat dan cerdas. Tema kali ini adalah itu, kalau di dalam bahasa agamanya disebut dengan jiwa mukti. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam Om Anubadrah Kartayo Watu Wisata, Om Awikenem Astu Namasidam, Om Swasti Astu. Sahabat UB TV yang berbahagia, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini manusia adalah merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan Tuhan itu sendiri. Ya, termasuk di dalamnya makhluk-makhluk yang lain, tetapi manusialah yang paling sempurna dalam ciptaan Tuhan di alam ini. Kenapa saya katakan paling sempurna? Karena manusia di sini diberi 3 kekuatan, yaitu dia memiliki kekuatan hidup yang disebut dengan sabda, kemudian dia diberi kekuatan bayu atau tenaga, kemudian manusia juga diberi kekuatan yang namanya idep atau pikiran. Jadi kekuatan inilah yang mengatur manusia di alam ini. Sabda, bayu, dan idep. Beda dengan ciptaan Tuhan yang lain, misalnya seperti binatang atau hewan. Dia hanya diberikan 2 kekuatan. Dia hanya untuk hidup dan untuk dia dikasihkan kehidupan dan diberi tenaga. Hanya hidup dan memiliki tenaga. Dia tidak memiliki pikiran. Dia tidak bisa mengolah pikirannya di dalam kehidupan di alam ini. Itu binatang atau hewan. Kemudian tumbuh-tumbuhan hanya disebut yang diberi hanya 1 kekuatan saja, hanya hidup. Coba kita bandingkan. Tumbuh-tumbuhan hanya tumbuh di satu tempat sampai mati pun di tempat itu. Dia hanya hidup saja, tidak pernah memiliki sesuatu kekuatan atau bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa. Beda dengan manusia. Manusia diberi kehidupan, diberi kekuatan, kemudian diberi pikiran. Nah ini konteksnya dalam kehidupan kita di alam ini. Tetapi ada yang perlu diketahui bahwa di dalam kehidupan ini unsur manusia hidup itu ada 3. Yaitu ada unsur api yang disebut dengan teja, kemudian ada yang unsur air, kemudian ada yang disebutkan unsur eter atau udara. Ini yang mendominasi di dalam kehidupan manusia. Tetapi di dalam kehidupan ini perlu kita ketahui bahwa manusia diatur oleh panca mahabhuta, artinya 5 kekuatan. Yang di dalam hal ini kita boleh kategorikan ada unsur pertiwi, tanah itu sendiri, kemudian ada unsur apah, ada unsur teja, ada unsur bayu, dan ada unsur akasa. Ini unsur pancamahabhuta ini yang menyelimuti tubuh manusia. Sehingga di dalam kehidupannya disebut dengan makhluk yang paling sempurna di dalam kehidupan alam ini. Karena diatur oleh pancamahabhuta itu sendiri. Ada unsur tanahnya, ada unsur apahnya, ada unsur tejanya, teja itu api, ada unsur bayu, kekuatan, kemudian ada unsur akasa, udara atau oksigen kalau bahasa sekarang. Nah ini. Kemudian yang menjadi permasalahan di dalam alam ini, bagaimana manusia mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan predikatnya sebagai makhluk yang paling sempurna di alam ini. Tentunya ini kita kadangkala sudah secara agama atau secara keyakinan dan secara dogma kita sebenarnya sudah diajarkan mana yang perilaku baik, mana yang perilaku tidak baik.
subha asubha karma. Tetapi kadangkala di dalam perilaku kita, di dalam konteks kehidupan kita, kita lupa bahwa kita memiliki kesempurnaan di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain di alam ini. Nah inilah, mari kita sahabat UB TV Dimanapun, mari kita bahas satu persatu hal ini. Apa yang kita harus lakukan di alam ini untuk menerima konteks sebagai manusia atau ciptaan Tuhan yang paling sempurna di alam ini. Ini yang perlu kita lakukan atau kita dalami dalam hal ini. Manusia di dalam hidupnya, di dalam ajaran Siwa Siddhanta, berwujud sebagai Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Siwa itu artinya bahwa di dalam konteks Tuhan sebagai yang maha sempurna menciptakan semua yang ada di alam ini. Kemudian mengatur apa yang ada di alam ini. Kemudian mengembalikan kali. Nah ini. Kemudian sebagai unsur Sadasiwa, Sadasiwa itu artinya bahwa di dalam kehidupan kita, kita memiliki suatu tuntunan-tuntunan yang harus kita lakukan. Kita memuja beliau sebagai Sadasiwa, kita memiliki bakti yang harus kita lakukan. Kemudian sebagai unsur Paramasiwa, Paramasiwa bagaimana kita mewujudkan bakti kita pada Sang Pencipta. Di sini ada yang namanya catur marga. Ada bakti marga, ada karma marga, ada raja marga, kemudian ada jenana marga. Nah inilah yang kita harus bahas sekarang. Jangan kemana-mana sahabat UB TV. Mari kita lanjutkan setelah ini. Sahabat UB TV dimanapun berada, mari kita sekarang simak kembali apa sebenarnya yang kita harus persiapkan di dalam kehidupan ini. Selaku manusia atau selaku manusia yang memiliki pikiran atau di dalam bahasa Wedanya disebut dengan manu, makhluk yang berpikir. Kita harus senantiasa berpegangan kepada elemen-elemen yang kita miliki di dalam tubuh ini. Di dalam Niti Sastra bab 14 ayat 18 disebutkan untuk mencapai kesempurnaan hidup haruslah dapat melindungi diri kita sendiri dan memelihara apa yang telah kita terima atau apa yang kita miliki sebagai unsur di dalam badan kita sendiri. Nah ini, kalau kita ingin sempurna harus kita pelihara di dalam tubuh ini. Apa itu? Mari kita simak sahabat UB TV. Yang pertama adalah kita di dalam bermasyarakat atau dalam berkehidupan ini tentunya harus melakukan dogma-dogma agama yang baik dan benar. Kita harus ada di jalan Dharma. Kita harus mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang menjadi tuntunan di dalam perilaku hidup ini. Subha asubha karma kita harus mampu wujudkan dan kita harus mampu tempatkan pada predikat yang sebenarnya. Ini yang satu ini. Artinya kita di dalam bermasyarakat yang memiliki suatu keyakinan yang disebut dengan dharma, lakukan. Raksati, raksita. Siapa yang berjalan di dalam dharma, dia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, manusia memiliki yang namanya kekuatan. Yang namanya unsur untuk menyebabkan hidup di alam ini. Tentunya berkaitan dengan benda-benda material yang kita harus lengkapi di dalam kehidupan ini. Ini yang disebut dengan dana. Tentunya
di dalam berkehidupan ini kalau kita tidak memiliki tujuan yang berdasarkan atas benda-benda material atau dana, atau dalam bahasa kerennya kalau kita mau hidup kalau tidak punya uang atau tidak punya harta benda, gimana kita mau hidup? Tentunya inilah yang harus mendukung dalam unsur ini. Dana di sini artinya manusia di dalam beraktivitas tentunya harus dilengkapi dengan unsur-unsur yang menyebabkan manusia itu atau seseorang itu bisa berinteraksi di dalam masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian unsur yang ketiga ada yang namanya disebut dengan dhyana. Dhyana itu adalah unsur yang menyebabkan badan kita bertumbuh kembang. Manusia dilahirkan dari bibit, manusia dibentuk dari bibit yang namanya kalau dalam bahasa agama misalnya kamebang dan kamepeta adalah unsur embrio yang antara laki perempuan bersatu menjadi titik kehidupan dilahirkan menjadi manusia. Manusia dari kecil sampai dikembalikan lagi ke alamnya itu memiliki suatu yang namanya pola kehidupan yang berdasarkan atas energi, asupan energi yang harus dibina. Sejak lahir sudah mengenal unsur panca mahabhuta, kemudian begitu meningkatkan menjadi orang-orang yang berangsur-angsur dari anak, kemudian meningkatkan diri menjadi remaja, kemudian meningkatkan diri menjadi orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan, artinya sudah ada tatanan pada Brahmacari, ada pada tatanan ilmu mengejar ilmu pengetahuan, sudah memiliki ilmu pengetahuan yang tandanya dikatakan sebagai orang sujana atau sarjana. Kemudian ada tatanan yang pada dasarnya di mana melakukan grahasta atau berkeluarga dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kemudian ada yang namanya wanaprasa, mengabdikan ilmu pengetahuan itu di masyarakat. Nah tentunya inilah unsur ini yang akan membentuk kita di dalam kehidupan. Berangsur-angsur unsur ini akan menentukan sikap, derajat, martabat daripada orang itu sendiri. Kalau ini tidak diatur, contohnya mohon maaf, kita sering mendengar ada namanya malima, madat, madon, apa namanya lahir malima, unsur yang memabukkan. Kalau ini kita tidak tata, tentunya kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Artinya manusia di masyarakat atau orang perorangan di masyarakat, kalau sudah tidak dapat diatur oleh sesuatu yang bersifat hakiki di dalam tubuhnya, kalau bahasa disebut dengan dhyana, bahasa Sanskertanya dhyana artinya unsur manusia akan dipolakan oleh unsur makanan yang diasup ke dalam tubuhnya, tentu akan meningkatkan konektivitas diri itu sendiri dari lahir sampai dengan mengabdi kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada yang namanya guru wacana, ada yang namanya kata-kata suci, ada yang namanya perintah-perintah orang-orang yang boleh dianggap sebagai guru. Di antaranya di rumah sebagai guru adalah orang tua. Kita harus mengikuti apa yang diciptakan, apa yang dianjurkan, apa yang boleh dikatakan dididik oleh orang tua sendiri, kita harus hormati. Kemudian ada guru di sekolah, ada guru yang di pemerintahan, ada yang disebut dengan guru Tuhan atau guru Wisesa, Tuhan itu sendiri. Nah inilah yang kita harus taati di dalam berkehidupan. Kemudian yang terakhir, ada yang disebutkan kita harus mampu untuk menempatkan diri kita pada tatanan makhluk hidup yang bersifat sempurna, memiliki aturan, memiliki tata etika, memiliki kehidupan sosial, kemudian memiliki pola di dalam memberlakukan dirinya sendiri di masyarakat. Tentunya berdasarkan atas karma wasana yang kita lakukan. Artinya begini, setiap gerak-gerik kita di masyarakat akan ditentukan oleh karma wasana itu sendiri.
atau akan ditentukan oleh hukum karma itu sendiri. Kalau kita tidak mampu membawa diri kita di jalan kebenaran, tentunya tidak akan pernah mencapai kebenaran itu sendiri atau tidak akan pernah menuju kepada apa yang kita cirikan, yaitu kebahagiaan sejati, yaitu moksata jagadita saiti dharma. Tidak akan bisa ke sana kalau kita masih dalam hal ini tidak mampu untuk menata kehidupan kita. Sahabat UBTV, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik sahabat UBTV yang berbahagia, masih berjumpa dengan saya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta. Kali ini dari apa yang tadi sudah kita bicarakan atau kita bahas, saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam kehidupan manusia memiliki konteks yang disebut dengan Panca Maya Kosa. Apa itu Panca Maya Kosa? Panca Maya Kosa adalah 5 kekuatan yang ada pada diri seseorang yang mengikat dalam kehidupannya. Dan semua orang memiliki, tetapi tidak semua orang bisa melakukan dengan baik sama dengan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya begini, antara orang satu dengan orang lain, kekuatan Pancamaya Kosa di dalam dirinya sendiri tidak akan sama. Kadangkala ada di salah satu segi menonjol, kadangkala ada di salah satu segi berkurang atau tidak dijumpai kekuatannya. Ini yang membedakan manusia sebagai makhluk berpikir di masyarakat untuk berkiprah atau berinteraksi atau untuk mewujudkan kekuatannya sebagai makhluk berpikir. Apa unsur daripada Pancamaya Kosa? Pancamaya Kosa itu terdiri dari 5 bagian-bagian yang harus diketahui sejak dini. Sehingga kalau sudah mampu mengetahui posisi daripada Pancamaya Kosa di dalam diri sendirinya, tentunya di dalam beraktivitas dia akan bisa menyesuaikan dan bisa memperbaiki kembali apa yang kurang pada saat dia mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan kegiatan yang baik di dalam masyarakat. Apa itu unsurnya? Pancamaya Kosa itu terdiri yang pertama adalah yang disebut dengan Anamaya Kosa. Anamaya Kosa ini apa? Anamaya Kosa itu adalah pikiran. Pikiran kan tidak bisa kita lihat. Ana, tidak berbentuk. Tetapi ada. Ibarat prosesor kalau kita lihat di dalam suatu komputer, kalau prosesornya ini tidak kuat atau tidak memiliki program yang canggih, bagaimana akan bisa komputer itu melakukan kegiatan dengan baik? Begitu juga di dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki kekuatan pikiran, tentunya kita di dalam berinteraksi di dalam masyarakat itu ya kita mungkin boleh dikatakan ya percuma sebagai makhluk yang sempurna atau sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna diciptakan di alam ini. Apa bedanya kalau misalnya kita tidak mampu menggunakan pikiran? Apa bedanya kita dengan misalnya kalau kita tidak mampu berpikir ya mungkin kita bisa hanya meniru seperti makhluk lain, seperti misalnya contoh binatang. Ya binatang hanya diberi sesuatu kekuatan yang dia hanya bisa makan dan bisa bergerak. Tetapi manusia lebih dari itu. Manusia bisa berpikir. Dikasih beras contohnya, dikasih beras. Tidak beras yang dimakan, tetapi diolah menjadi nasi, menjadi suatu asupan gizi yang baik untuk tubuh kita. Nah ini letaknya. Inilah yang disebut dengan Anamaya Kosa.
Kemudian unsur yang kedua adalah prana maya kosa. Prana maya kosa itu adalah energi kehidupan. Manusia di dalam kehidupannya diberikan suatu energi, sesuatu kekuatan energi yang mampu untuk beraktivitas sesuai dengan kapasitasnya sebagai makhluk yang paling sempurna atau manusia. Tangan diberi energi, atau panca indera diberi energi, kekuatan. Contohnya mata, dengan memandang saja kita sudah mampu untuk, oh di depan ada ini. Kuping, pendengaran, dengan diberikan kekuatan pendengaran, oh mendengar. Kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai apa yang kita dengar. Apalagi hal-hal yang lain. Kemudian unsur yang ketiga ada yang disebut dengan mano maya kosa. Mano maya kosa ini adalah ego. Nah inilah yang tadi saya katakan. Ego seseorang itu tidak sama. Bahkan ego seseorang bisa menjerumuskan dirinya di dalam bertingkah laku di masyarakat. Contohnya apa? Mohon maaf. Misalnya sekarang saya sebagai orang yang diberi predikat ahli di dalam kimia misalnya. Karena ego saya terlalu tinggi. Saya buat kimia itu menjadi bom atom. Saya buat menjadi suatu yang bisa meledakkan. Karena ego saya tinggi, saya mampu. Oh saya bisa meledakkan gunung. Jangankan gunung. Saya bisa meledakkan dunia ini. Itu misalnya. Egonya terlalu tinggi. Tetapi kan membahayakan. Harusnya egonya yang dia miliki bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya untuk membangun bangsa itu sendiri, untuk membangun dirinya sendiri. Nah ini yang disebut dengan mano maya kosa. Sahabat UB TV yang berbahagia, saya tekankan kembali bahwa di dalam melakukan ego atau di dalam menerapkan ego sendiri harus disesuaikan dengan karakter jiwa kita masing-masing. Tentunya memang kalau sudah ego tentunya sulit untuk dirubah. Tidak demikian. Ego itu kalau sudah kita mampu menata di dalam diri kita sendiri, tentunya akan mampu melakukan suatu perbuatan mana yang baik, mana yang benar. Artinya bahwa di antara kita, di antara saya, masih ada orang-orang lain yang memiliki ego-ego yang lebih sempurna dari apa yang kita punya. Salah satu misalnya, kalau saya sebagai seorang yang boleh dikatakan mampu untuk melakukan kegiatan dengan ego saya sendiri, saya akan lakukan dengan baik dan benar. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat ada yang namanya disebut dengan wirjana maya kosa. Apa itu wirjana maya kosa? Semua orang memiliki. Wirjana maya kosa itu adalah intelek. Atau orang yang setelah berinteraksi di masyarakat dengan pengalaman-pengalaman yang dia lakukan, dengan pengaruh-pengaruh di masyarakat, dengan pengaruh-pengaruh ilmu pengetahuan, dengan pengaruh-pengaruh kondisi pribadinya sendiri, manusia akan memiliki intelek. Gunakanlah ilmu pengetahuan atau intelek ini dengan baik. Lakukanlah swadharma seseorang yang menjadi dokter, lakukan swadharmanya sebagai orang dokter, swadharma sebagai dosen, lakukan sebagai seorang dosen. Swadharma sebagai mahasiswa, belajarlah dengan baik. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir, ada yang disebut dengan ananda maya kosa. Ananda maya kosa itu adalah kebahagiaan yang ada pada dirinya. Kalau dari 4 tadi, yang dari anamaya kosa, pranamaya kosa, manomaya kosa, dan wirjana maya kosa ini sudah ada dalam diri kita dilakukan dengan baik, tentunya kebahagiaan itu akan bisa dicapai. Salah satu contoh, kalau para mahasiswa sudah belajar dengan tekun, sesuai dengan apa yang dia kuasai dalam tubuhnya, ada anamaya kosanya, ada pranamaya kosanya, kemudian ada maya kosanya, manomaya kosanya. Tentunya kalau misalnya sudah ditentukan mahasiswa untuk menempuh pelajaran
atau kuliah selama 4,5 tahun harus sudah selesai menjadi seorang sarjana, sarjana, ya tentunya akan bisa dilakukan. Bahkan bisa lebih cepat dari itu kalau sudah dilakukan dengan baik. Inilah kebahagiaan yang akan dapat kita cek. Nah, sebagai kesimpulan bahwa di dalam perilaku manusia, di dalam aktivitas manusia, lakukanlah hidup ini dengan sehat, dengan cermat, dan dengan baik untuk di jalan Dharma. Raksati raksita. Siapa yang berjalan di atas kebenaran Dharma akan dilindungi oleh kebenaran itu sendiri. Atau saya tekankan kepada para mahasiswa, kalau mahasiswa ditugasi untuk belajar, tekunlah belajar. Raihlah ilmu pengetahuan setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan. Tentunya di dalam masyarakat nanti akan mampu untuk melakukan panca mahaya kosa dengan baik. Sahabat UB TV dimanapun berada, inilah kesimpulan dengan pada hari ini yang saya sampaikan. Semoga para sahabat UB TV dimanapun berada, di dalam tajuk Mutiara Iman ini, mari kita tingkatkan kembali kepada jati diri kita sendiri. Jati diri kita sendiri yaitu lakukanlah etika dengan baik atau terapkanlah moralitas dimanapun kita berada. Sebagai mahasiswa, moralitas junjung tinggi sebaik-baiknya. Kemudian lakukanlah kebajikan. Swadharma seseorang akan ditentukan oleh subha asubha karma. Kemudian abdikanlah ilmu pengetahuan di dalam masyarakat. Kemudian bersosiallah di masyarakat dengan baik. Yakin apa yang dicetakan moksata jagadita saiti dharma, kebahagiaan sejati akan diperoleh. Nah, itu sebagai terakhir yang sahabat UB TV perlu diterapkan untuk melakukan atau mentaati norma-norma kehidupan di dalam bermasyarakat. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan panganjali Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.